Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor (STMCK) menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab pada keluarga. Tersedia jurusan korupsi kantor, departemen, dan aneka tambang. Dibekali juga dengan ilmu menghilang dan sulit ditemukan. Segera daftarkan putra dan putri Anda untuk masa depan yang cemerlang. Hari gini masih ngepet, udah nggak zaman, STMCK jawabannya. Hai! Kui kan pilihanmu Kang, nikmatin aja. Oke gas, oke gas. Oke John, tak kasih paham ya. Asal usulnya Gibran diangkat jadi cawapres ya. Pasti kamu belum tahu asal usulnya Gibran jadi cawapres ya. Ini rekomendasi dari Miftah ya. Ada videonya Miftah yang bilang seperti ini. Ketika Pak Prabowo datang ke ponpes saya, beliau bilang, Gus, siapa sih yang bisa mendampingi saya ya, kata Pak Prabowo seperti itu. Terus Miftah bilang, Mas Gibran Pak, dengan lantang, karena di Jawa Timur Anda lemah, jika dikasih Mas Gibran bisa menang ya. Ini kurang lebih saya kutip videonya Miftah seperti itu ke Pak Prabowo ketika ke ponpes. Habis itu Miftah katanya mondar-mandir bolak-balik ke istana hampir 4 kali menemui Pak Jokowi ya, hampir 4 kali menemui Pak Jokowi ya. Entah dulu jabatannya apa Miftah, bisa mondar-mandir ke istana 4 kali meminta izin untuk dijadikannya Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi jawab Pak Jokowi tidak mau ya, katanya sih sambil mondar-mandir. Pak Jokowi bilang, jangan Gus, biarkan Mas Gibran fokus menjadi wali kota di Solo dulu. Ini kata Pak Jokowi ya, yang saya kutip dari kata-kata Miftah di videonya Miftah. Nah, terus nah, kata Miftah juga ya, Mas Gibran itu sudah ditawari, tapi si Gibrannya menolak. Jangan Gus, masih ada yang senior ya, takutnya gak enak seperti itu. Nah ya, karena Pak Prabowo sudah konsultasi dengan Pak Yusril Izzah Mahendra, ahli hukum, ahli tata negara, ya mungkin diiyakan karena yang merekomendasi Pak Prabowo ya. Ini kata Pak Prabowo, video yang lain ya. Pak Prabowo pernah bilang, ya saya tanya ke Pak ahli tata negara, bisa enggak kalau si Gibran ini jadi wakil saya. Ya jelaslah tetap Pak Prabowo yang meminta, otomatis Pak Yusrilnya ya mengiyakan. Entah ini tahu apa tidaknya kalau ada batas maksimal Presiden 72 minimal 40 ya. Di situ saya kurang paham beliau-beliau ini tahu apa tidaknya ya. Nah, kenapa makanya saya tidak memilih Gibran meski anak kandung Pak Jokowi ya. Karena itu ya sesuatu yang dipaksakan ya, sesuatu yang dilakukan yang tidak diinginkan ya, pasti akan merasa gak nyaman, berasa gak ya mungkin kalau menurut saya Mas Gibran pun sedikit sadar ya kalau bahwa dia tuh belum mampu, belum layak. Tapi ya karena rekomendasi Miftah, Pak Prabowo mengiyakan dan sudah konsultasi dengan ahli tata negara, ya akhirnya diiyakan ya. Ya gini, ini kan dari pendukungnya Mas Gibran. Ingat ya,
kemampuan bapak belum tentu turun ke anak. Kemampuan ya, pola pikir ya. Sampai di sini paham? Nah, misal yes, kamu dijodohkan dengan orang yang tidak Anda sukai, bagaimana rasanya? Atau Anda punya anak umur 12 tahun, ada seorang penceramah mungkin menginginkan anak Anda. Apakah Anda akan mengizinkan? Ya. Kalau mungkin orang-orang yang masih ekonomi menengah ke bawah ya, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dengan taraf hidup yang baik mungkin akan melepaskan. Tapi kalau demi kebahagiaan anak di masa depan anak ya juga mungkin tidak akan melepaskan ya. Ya itulah kehidupan itu, ada bahasa Inggris kayak enggak salah, life is choice, hidup adalah pilihan. Ya, wes paham kenapa ini asal usul Gibran ketika dijadikan cawapres ya, sedangkan dia sendiri tidak atau belum mau. Wes intinya seperti itu. Pak Jokowi pun diminta sama Miftah sebetulnya tidak mengizinkan ya, dengan dipaksa lah. Akhirnya seperti ini ya. Wis. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Oke. Sebetulnya tuh saya agak malu ya kalau merespon video smart people versus alumni RSC. Si smart people ini bilang, you dapat uang 5 triliun dengan resiko 6,5 tahun penjara. Ini your karakter or not. Intine ya, nek basa Jawane ngene, yen kowe duwe dikai korupsi 5 triliun penjara 6,5 tahun. Kowe iki karaktermu gelem po ora? Karaktermu gelem po ora? Ya sendiri. Loh, yang lagi boom yang rame kan bukan 5 triliun. 300 ya, kurang lebih 300 triliun. Penjara cuma 6,5 tahun. Lah yang diomongkan oleh smart people ini 5 triliun dengan resiko penjara 6,5 tahun. Ayo bedone aduh no ya. 6 tahun 6,5 tahun. 5 triliun 6,5 tahun. Sedangkan yang dibahas itu ya 300 ya, intinya hampir kurang lebih 300 triliun penjara 6,5 tahun ya. Dong dicermati tenan ya. Tenan gak puenak aku menanggapi respon yang katanya julukannya smart people versus alumni RSC. Oke. Salam kenal dari saya Mas Dedi ya. Temenan aku gak puenak iki. Berita viral, kakek Hamid yang hidup sebatang kara dan mengandalkan nasi dicampur air sebagai makanannya memang sangat menyentuh hati. Di usia senjanya yang sudah menginjak 90 tahun, beliau harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Kakek Hamid hidup dalam keterbatasan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau berjualan kerupuk. Namun penghasilannya sangat minim, hanya sekitar Rp5.000 per hari. Dengan uang yang sangat terbatas itu, beliau hanya mampu membeli beras. Demi mengganjal perut setiap harinya kakek Hamid harus memutar otak. Lantaran kondisi keuangan yang terbatas, kakek Hamid lantas rela makan dengan seadanya. Bahkan hanya mampu menikmati nasi sisa dengan dicampur air saja. Kendati demikian kakek Hamid pun memakan sepiring nasi buatannya itu dengan begitu lahap. Makanan sederhana ini menjadi satu-satunya cara bagi beliau untuk mengganjal perut. Sungguh miris melihat seorang lansia harus hidup dalam kondisi seperti itu. Usia senja kakek Hamid tentu memiliki keterbatasan fisik sehingga sulit untuk melakukan pekerjaan yang berat.
Diketahui kakek Hamid sendiri tidak memiliki keluarga yang dapat membantunya. Kisah pahit di usianya yang tak lagi muda itu, jika seharusnya dia tak lagi sendiri dan dipenuhi dengan kehangatan keluarga. Lain halnya dengan kakek Hamid. Beliau justru hidup seorang diri lantaran sang istri telah lebih dahulu berpulang. Tentu saja kehilangan orang yang sangat dicintainya juga membuat kakek Hamid merasa terpukul. Kisahnya ini menyita perhatian banyak orang. Banyak netizen yang merasa iba dan terenyuh kondisi yang dialami oleh kakek Hamid. Berbagai upaya bantuan pun dilakukan oleh masyarakat untuk meringankan beban kakek Hamid. Bapak Presiden Prabowo, untuk apa ada hukum di negara Indonesia ini? Setahu saya hukum menurut agama ya, mencuri itu dipotong tangannya, memperkosa itu dipotong burungnya. Ya itu setahu saya ya. Setelah viral video yang ada makan gratis di sekolah terus direkam isinya ada yang kosong, tahu gak lo? Terus siswanya ketawa, hahaha. Tahu kan lo? Nah tiba-tiba keluar tuh video permintaan maaf dari siswa. Bukan catering, bukan sekolah, siswanya minta maaf. Anjay, itu udah aneh. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Lo denger pernyataan ini. Ingin minta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, terutama Partai Gerindra. Partai Gerindra. Partai Gerindra. Apa urusannya? Kenapa minta maaf ke Gerindra toh? Masa sih Gerindra tersinggung sama video kayak begitu? Kan tidak mungkin. Gerindra itu kan partai yang asik. Lu lihat aja admin sosmednya. Kan admin paling lucu, paling kocak, jenaka dagelan kan itu. Kalau balas-balas komen, reply di X itu suka lucu-lucu banget kan. Masa partai kayak begitu mudah tersinggung? Ya kali, tidak mungkin dong. Masa partai Gerindra intimidasi anak sekolah? Lagian ya, kalaupun ada kotak kosong begitu, kita semua tahu itu tuh kesalahan teknis, nggak sengaja. Mungkin kelewat gitu ngisinya. Kita itu justru fokus sama lauknya. Lu lihat tuh isinya tahu sama kangkung. Sedih. Ya ada susu kotak kecil lah. Coba ibu-ibu di rumah hitung deh kalau masak begitu di rumah habis berapa. Mas Bro, saya izin ambil video Anda. Saya akan kasih penjelasan ya terkait fakta di lapangan, bukan saya melihat fakta yang video yang sedang Anda bahas. Fakta di lapangan gini, misalnya kenapa si murid ini malah minta maaf ke Partai Gerindra ya. Sini saya mau kasih paham yang saya lihat ya, ketika pilpres kemarin, pilkada kemarin ya, di sekitar sekolah saya ya, misalnya ada sekolahan ya, sekolahan SD ya, SD. Nah di situ SD, nah ada anggota DPR terdekat dari partai Kim Plus ya. Misal SD ini intinya apa ya, didonatori, ya intinya sering didonatori, terus ya sering masuk ketika ada apa, pasti tuh si anggota DPR ini dari partai Kim Plus itu selalu ya menyuplai dana. Kemarin ada itu PIP itu kan harusnya dari pemerintah kan, itu diatasnamakan dari partai ini ya. Anak kecil saja bilang PIP kemarin yang PIP kemarin yang ngasih partai ini loh, partai A loh ya. Seharusnya kan nggak boleh seperti itu ya, seharusnya ya PIP itu kan dari pemerintah ya. Jadi menurut saya nggak ada keanehan ya, fakta di lapangannya seperti itu. Sekolah tersebut kadang itu ya intinya sudah dididiki dipegang ya. Jadi kalau misalnya ya seperti kemarin ada PIP harusnya dari pemerintah, itu diatasnamakan partai dari koalisi Kim Plus ya. Mudah-mudahan paham. Ini sedikit saya kasih tambahan
dengan fakta yang saya lihat di sekitar saya, ya. Ya mungkin sekolahan itu ya backingi dari partai, backingi dari mungkin caleg atau DPR dari partai itu ya. Jadi makanya minta maafnya ke partai itu ya, semoga paham. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Oke. Sebetulnya tuh saya agak malu ya kalau merespon video smart people versus alumni RSC. Si smart people ini bilang, you dapat uang 5 triliun dengan resiko 6,5 tahun penjara. Ini your karakter or not. Intine ya, nek basa Jawane ngene, yen kowe duwe dikai korupsi 5 triliun penjara 6,5 tahun. Kowe iki karaktermu gelem po ora? Karaktermu gelem po ora? Ya sendiri. Loh, yang lagi boom yang rame kan bukan 5 triliun. 300 ya, kurang lebih 300 triliun. Penjara cuma 6,5 tahun. Lah yang diomongkan oleh smart people ini 5 triliun dengan resiko penjara 6,5 tahun. Ayo bedone aduh no ya. 6 tahun 6,5 tahun. 5 triliun 6,5 tahun. Sedangkan yang dibahas itu ya 300 ya, intinya hampir kurang lebih 300 triliun penjara 6,5 tahun ya. Dong dicermati tenan ya. Tenan gak enak aku menanggapi respon yang katanya julukannya smart people versus alumni RSC. Oke. Salam kenal dari saya, Mas Dedi ya. Temenan aku gak enak iki.